Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya. Uh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di sore hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis virtual ini dalam rangka kegiatan pesan talk yang kalau secara keseluruhan saya hitung udah yang ke-7 ya. Dan pada di semester ini tahun 2020-2021 ini adalah pesan talk yang pertama kali dilaksanakan secara virtual. Semoga acara ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga kebarokahan dan semangat agar kita bisa lebih istiqomah dalam menuntut ilmu. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada para ustadz dan ustazah, Ustadz Zahid, Ustazah Hanifah, dan nanti ada ustadz lain insya Allah, dan juga tentunya kepada Ustadz Fatoni Hafizahullah yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini, meskipun kita berbeda zona waktu ya Ustadz ya. Bisa meluangkan waktunya untuk mengisi acara pesan talk pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ke tema utama pada acara pesan talk ini, insya Allah akan ada sedikit kata sambutan yang diwakilkan oleh Ustadz Zahid Jalaluddin Fikri Hafizahullah selaku mudaris di pesantren Kosan Bisa. Kepada Ustadz Zahid, dipersilahkan Ustadz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa li syuyukhina wa li walidina wa li jami'al muslimin. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa bertemu lagi di sini walaupun secara virtual. Tapi insya Allah ini bisa mewakilkan pertemuan kita yang secara langsung. Dan ini adalah bukan tayangan ya, ini adalah perdana istilahnya. Pesan talk, pesantren Kosan Talk. Tapi ini semoga apa yang kita pelajari sore ini bermanfaat. Dan alhamdulillah yang hadir sebagai pemateri sekarang Ustadz Fatoni Hafizahullah. Dan ingat ya, untuk pesan talk kali ini jangan lupa niat kita itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk menambah keimanan dan untuk menambah ketakwaan kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Baik. Mungkin itu saja yang Ana bisa sampaikan. Tapi sebelum Ana akhiri kata sambutan ini, Ana perlu ingatkan lagi agar semuanya jangan lupa mencatat. Karena mencatat itu sangat penting. Ingat tulisan di ini, meja belajar antum. Nah, apa tulisannya? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah buruan dan tulisan itu adalah pengikatnya. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatluquha bainal khalaiqi taliqatan. Dan di antara bentuk kebodohan adalah kita itu memburu al-ghazal. Al-ghazal itu adalah rusa. Kemudian setelah itu kita lepas begitu aja. Dan sekarang ini kita kedatangan Ustadz yang sangat luar biasa, pengajar di Masjid Nabawi, Masya Allah. Dan beliau
mengajar di halakoh tahfidz mutun, dan semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat bagi kita dan menambah keimanan kita. Ana persilahkan ke Ustadz Fatoni agar waktunya nggak habis sia-sia. Baik, tafadhol Ustadz. Baik. Jadi Ustadz, silahkan bisa dimulai penyampaian materinya. Insya Allah waktunya sekitar 45-50 menit. Setelah itu tanya jawab kepada Ustadz Fatoni. Hafizahullah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwas sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya melalui daring. Tapi biidznillah ini adalah pertemuan yang berkah, bermanfaat, dan insya Allah menjadi pembuka untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya biidznillah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas pentingnya belajar ilmu syar'i menggunakan matan. Tetapi lebih khusus lagi, anak akan membahas tentang pentingnya belajar ilmu syar'i dengan menghafal matan. Tidak hanya dengan belajar, karena belajar baik dengan matan maupun yang lainnya insya Allah sama. Tetapi tujuan paling besar dan cara paling bagus untuk memahami matan adalah dengan dihafal dan difahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di situ dia mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan dengannya jalan menuju surga. Dan menempuh jalan di sini bisa berarti jalan yang sebenarnya seperti jalan kaki ke sekolah, jalan ke pondok, ke pengajian, naik motor dan semacamnya. Bisa juga jalan maknawi dengan menulis, dengan belajar, dengan membaca, dengan menghafal dan mudzakarah dan yang lainnya. Dan salah satu jalan yang paling bermanfaat adalah dengan cara menghafal. Karena menghafal adalah jalan para ulama sebelum kita, para salaf-salaf kita sejak zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bukanlah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang kita kenal jika beliau tidak menghafal. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha tidak akan menjadi wanita periwayat hadis paling banyak jika beliau tidak menghafal. Dengan menghafal Allah telah menjaga agama kita. Dengan menghafal agama ini menjadi turun temurun sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita. Menghafal adalah jalan para salaf kita. Al-Quran tidak akan bisa dibukukan jika para sahabat tidak menghafal. Tidak akan ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim jika mereka, para ulama kita, tidak menghafal. Bahkan kata Imam Al-Tahir, Syekh Al-Tahir bin Ashur rahimahullah, beliau mengatakan, la yakunul alimu aliman ma lam yakun katsir al-hifdhi. Seorang alim tidak akan bisa menjadi alim, tidak akan bisa disebut ulama jika dia tidak banyak hafalan. Imam Syafi'i bukanlah Imam Syafi'i jika dia tidak banyak hafalan, jika beliau tidak banyak hafalan. Begitu juga imam-imam yang lain tidak akan menjadi ulama jika mereka tidak banyak menghafal. Imam Ar-Rahabi rahimahullah di dalam kitab beliau, matan Ar-Rahabiyah, matan tentang ilmu faraid, beliau mengatakan, fahfadh fakullu hafidhin imamu, dan hafalkanlah karena orang yang menghafal adalah imam, yang diikuti adalah imam yang berilmu. Di dalam bait lain beliau mengatakan, fahfadhu washkur nadhimah, dan hafalkanlah matan ini dan berterima kasihlah kepada orang yang menulisnya. Bahkan Syekh yang melanjutkan matan beliau, matan Ar-Rahabi di dalam mazhab Syafi'i, kemudian ada yang melanjutkan ditambah dengan beberapa bab di dalam mazhab
Hambali yang tidak ada di matan tersebut. Syekh Abdullah Al-Khuraifi beliau mengatakan, faqbalhu li minni hadzal nadma wahfadhu wa qur rabbi zidni ilma. Terimalah apa yang aku tulis ini dan hafadkanlah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau diberi tambahan ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, terkenal perkataan beliau, qara'na katsiran wa hafidna qalilan fantafa'na bima hafidna aktsar min intifa'ina bima qara'na. Kami banyak membaca dan sedikit menghafal, akan tetapi kami lebih banyak mendapat faedah, mendapat manfaat dari menghafal daripada apa yang kami baca. Banyak membaca tetapi sedikit menghafal, tetapi hafalan yang sedikit itu justru lebih bermanfaat dibandingkan dibandingkan banyak membaca, karena hafalan itu akan tetap ada, sedangkan apa yang kita baca biasanya hilang jika tidak terus kita ulang-ulang, kecuali mungkin poin-poin penting yang melekat ketika membaca. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan hafalan para ulama-ulama kita, sehingga bisa terjaga sampai saat ini, pada zaman kita saat ini. Agama-agama yang sebelumnya, agama Yahudi, agama Nasrani dan yang lainnya, kenapa tidak terjaga agama mereka? Karena mereka tidak menghafal. Orang-orang Nasrani, sahabat-sahabatnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, tidak menghafal ajaran-ajarannya dengan hafalan seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Begitu juga dengan kaumnya, umatnya Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Yahudi, mereka tidak menjaga dengan menghafal. Akhirnya agama mereka hilang, agama mereka bisa dirubah sehingga tidak utuh seperti ketika diturunkan kepada para rasul mereka alaihi wassalatu wassalam. Kemudian poin yang kedua, di dalam menghafal, para ulama rahimahumullah memulai belajar mereka, memulai talab mereka dengan menghafal Al-Quran. Hampir kita dapati di semua biografi ulama-ulama dahulu, bahkan yang saat ini juga, mereka mulai dengan menghafal Al-Quran. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, kana as-salafu la yu'allimuna al-fiqha wal haditha illa liman hafidh Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ulama-ulama salaf kita tidak mengajari fikih maupun hadis kecuali kepada orang yang sudah hafal Al-Quran. Kenapa? Sekarang kita akan membahas tentang matan. Dan Al-Quran adalah matan paling inti. Al-Quran adalah ummul ulum. Semua ilmu kembali kepada Al-Quran. Dan lebih khusus ilmu-ilmu syar'i. Orang yang belajar fikih kembali ke Al-Quran. Orang yang belajar usul fikih kembali ke Al-Quran. Orang yang belajar mustalahul hadis, orang yang belajar hadis, ketika terjadi perbedaan di dalam hadis, mereka kembali ke Al-Quran. Bagaimana hadis menjadi hujah, mereka dapati dalilnya di dalam Al-Quran. Semua ilmu-ilmu agama, orang yang belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sharaf, mereka juga kembali kepada Al-Quran. Semua ilmu agama kembali kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah matan paling penting dan ibu dari semua ilmu. Tidak bisa kita sisihkan Al-Quran kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang lain, karena semua ilmu yang lain bergantung kepada Al-Quran. Semua ilmu yang lain kembali kepada Al-Quran. Begitulah ulama-ulama salaf kita seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ahmad, Imam Bukhari, mereka bahkan menghafal Al-Quran ketika mereka berumur masih kecil, masih belum 10 tahun, ada yang umur belasan tahun, mereka sudah hafal Al-Quran, baru kemudian mulai belajar ilmu-ilmu yang lain. Baik. Selanjutnya poin yang ketiga, menghafal matan. Setelah kita belajar menghafal Al-Quran, kita mulai dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan ilmu-ilmu utama, dengan ilmu hadis, dengan ilmu akidah, ilmu fikih, dan
ilmu-ilmu yang lainnya. Dan cara paling ringkas untuk mulai belajar ilmu-ilmu tersebut setelah Al-Quran adalah mulai dengan yang kecil. Sunnah para ulama adalah mulai belajar dari hal-hal kecil baru ke hal-hal yang besar. Mereka para ulama itu tidak langsung belajar mengambil 1000 hadis sekali duduk, tidak. Mereka para ulama tidak langsung membahas masalah-masalah yang rumit ketika baru mulai belajar, tidak. Kenapa? Karena jika mulai dengan sesuatu yang rumit, sesuatu yang besar, himmahnya bisa hilang, bisa bosan, kemudian himmahnya, semangatnya hilang, tapi belum selesai belajar sedikit, waktu habis terbuang banyak, tetapi tidak habis-habis pembahasannya. Akhirnya mereka, para ulama itu, mulai dengan hal-hal kecil dan juga menyiapkan jalan untuk kita untuk mulai dari hal-hal kecil itu dengan matan-matan tersebut. Yang perlu diperhatikan di dalam hal menghafal matan ini adalah yang pertama, seperti yang kita katakan tadi, menghafal matan adalah sunnah para ulama rahimahumullah. Para ulama mereka setelah menghafal Al-Quran, mereka mulai dengan ilmu-ilmu, dengan menghafal ilmu-ilmu yang lain, belajar hadis, tetapi hadisnya dihafal satu persatu, satu hadis, sampai kemudian keluar Musnad Imam Ahmad, keluar Sahih Bukhari, keluar Sahih Muslim, dari kumpulan dari hadis-hadis tersebut satu persatu. Begitu juga di dalam masalah-masalah fikih, misalnya belajar per hari 1-2 masalah, sehingga kalau sudah bertahun-tahun, keluarlah kitab, misalnya kitab Al-Um punya Imam Syafi'i, keluarlah kitab Al-Mughni punya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, keluarlah kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab punya Imam An-Nawawi, dengan masalah sedikit demi sedikit, sehingga terkumpullah kitab-kitab tersebut. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah ketika setelah menghafal Al-Quran, beliau menghafal At-Tanbih, kemudian beliau juga menghafal kitab Al-Muhadzab punya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang beliau syarah di dalam Al-Majmu'. Mereka menghafal matan-matan tersebut sebagai dasar mereka untuk mulai belajar ilmu. Kemudian mereka juga, para ulama tersebut, banyak penulis matan tersebut, banyak yang memang menulis matan tersebut untuk dihafal, untuk kita mulai dengannya belajar dan untuk dihafal. Sebagaimana Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab beliau Bulughul Maram, beliau mengatakan di muqaddimahnya, yakuna man yahfadhuhu baina aqranihi nabigha, supaya orang yang menghafalnya bisa menonjol di antara teman-temannya. Begitu juga di dalam matan Abu Syuja' misalnya, Imam Abu Syuja' beliau mengatakan di dalam muqaddimah kitabnya Matan Bughayah wa Taqrib, beliau mengatakan liyashula 'alal mubtadi hifdhuhu, supaya orang yang baru mulai belajar mudah untuk menghafalnya. Nah, kemudian yang kedua, matan juga ditulis oleh para ulama tersebut untuk memudahkan belajar. Karena orang yang baru mulai belajar, seperti yang kita katakan tadi, tidak bisa langsung membuka misalnya kitab Al-Mughni. Dia tidak bisa langsung membuka kitab Al-Majmu' misalnya di dalam fikih, karena itu kitab-kitab yang sangat besar, sangat panjang. Jika mereka tidak punya dasar dan tidak punya gambaran masalah-masalah di dalam hati mereka, di dalam otak mereka, maka tidak mungkin bisa memahami apa yang ada di kitab-kitab tersebut. Sehingga matan ini menjadi jalan dasar untuk memahami masalah-masalah, untuk memudahkan belajar di yang selanjutnya. Kemudian poin yang selanjutnya, matan adalah intisari ilmu. Matan adalah intisari ilmu. Sebelumnya semuanya tahu kan apa itu matan? Matan itu kitab-kitab kecil yang ringkas, yang mudah dihafal. Jangan sampai nanti anak udah ngomong panjang-panjang, di akhir ada pertanyaan apa itu matan. Baik. Insyaallah tahu Ustaz. Nah, baik. Amsalukum la yakhfa alaikum. Antum tulabul ilmi insyaallah tahu. Nah, baik. Mumtaz.
Matan adalah intisari ilmu. Para ulama rahimahullah, mereka berlelah-lelah, mereka bersusah payah untuk mengumpulkan ilmu ini. Imam Syafi'i rahimahullah melakukan rihlah yang panjang sebelumnya, sejak zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengirim ketika di Mekah sebelum hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Mus'ab bin Umair untuk mengajar di Madinah. Ketika di Madinah, beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Musa ke Yaman. Rasulullah SAW mengutus mereka untuk mengajarkan agama ini. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, zamannya para sahabat seperti Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengirim Abdullah bin Mas'ud ke Kufah, ke Irak, untuk mengajarkan ilmu agama, dan begitulah seterusnya sejak zaman tabi'in rahimahumullah, kemudian zaman ulama-ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad melakukan perjalanan jauh. Beliau jalan ke Mekah, ke Yaman. Imam Syafi'i rahimahullah ketika masih kecil, setelah menghafal Al-Quran, beliau menghafal Muwatta Imam Malik dan melakukan perjalanan jauh ke Madinah, kemudian perjalanan jauh ke Yaman, kemudian ke Irak, kemudian ke Mesir. Begitulah sunnah para ulama kita, mereka bersusah payah mengumpulkan ilmu. Bahkan ada yang melakukan perjalanan selama 1 bulan demi 1 hadis. Bahkan ada yang sampai kencing darah demi mengumpulkan ilmu ini. Sekarang kita sudah dikasih jalan pintas. Tidak perlu lagi kita harus melakukan perjalanan jauh untuk mencari 1 hadis. Tidak perlu lagi kita melakukan perjalanan jauh, menghabiskan waktu dan tenaga untuk 1 masalah. Tetapi kita sudah diberikan intisari ilmu supaya kita tidak perlu lagi berlelah-lelah seperti mereka untuk mengumpulkan ilmu ini. Kita sudah diberikan kemudahan. Mereka menulis matan-matan ini yang merupakan intisari dari ilmu mereka. Matan-matan ini adalah intisari, poin-poin pokok paling penting dari ilmu-ilmu yang mereka kumpulkan selama mereka belajar, selama puluhan tahun mereka belajar, mereka kumpulkan di matan-matan ini. Tentunya di masing-masing ilmunya, ada matan di fikih, ada matan di hadis, ada matan di faraid, ada matan di akidah. Mereka menulis ini sebagai kunci. Bukan untuk kita cukup sampai di situ aja, tidak. Tetapi sebagai kunci sebelum kita masuk ke dunia, bisa kita bilang dunia persilatan. Sebelum kita masuk ke dunia ilmu, kita mulai dengan yang dasar ini. Kita tidak bisa tidak masuk dengannya, dan tidak bisa juga mencukupkan diri dengannya. Ini adalah dasar, seakan-akan ini adalah pintu. Kamu mulai, kalau sudah tahu dasar ini, baru masuk ke yang selanjutnya, ke ilmu-ilmu yang besar, ilmu-ilmu yang rinci, yang dalam. Nah, kemudian poin selanjutnya, matan itu berisi dasar ilmu. Matan adalah dasar ilmu. Matan di dalam fikih misalnya, matan Abu Syuja misalnya, adalah matan dasar di dalam mazhab Syafi'i. Sama dengan pohon dan rumah. Pohon tidak akan bisa berdiri tanpa dasar, tanpa akar. Begitupun rumah tidak bisa berdiri tanpa pondasi. Orang yang hanya memahami tetapi tidak menghafal, dia akan tidak runut, ilmunya tidak akan runut. Jika dia tidak menghafal, tidak punya dasar, ketika belajar, maka ilmunya tidak tertib, tidak runut. Wawasan ilmunya mungkin banyak, tetapi tidak runut. Sama dengan pohon. Pohon betapapun indahnya daunnya, betapapun indahnya cabang-cabangnya, betapapun besarnya pohon itu, jika tidak ada akarnya, jika sudah terpotong dari akarnya, maka tidak bisa berdiri lagi, akan hancur. Kalau sudah terpotong dari akarnya, maka akan mati. Tetapi pohon itu, kalau misalnya dia diterpa angin badai misalnya, kemudian rubuh, akarnya akan tetap ada. Begitupun pondasi rumah. Pondasi rumah tidak bisa berdiri tanpa pondasi. Betapapun indahnya, bagusnya, besarnya rumah tersebut, tidak akan berdiri tanpa pondasi. Begitu juga ilmu. Rumah tersebut, betapapun indahnya, kalau tidak ada pondasinya, akan rubuh. Tetapi jika rumah itu hancur,
rumah itu terbawa banjir misalnya, dasarnya akan tetap ada. Pondasinya tidak akan ikut terbawa. Begitu juga dengan matan ini dibandingkan dengan nisbahnya kepada ilmu. Matan ini adalah dasar. Jika kita memulai ilmu kita dengan belajar dari matan, begitu juga dengan menghafal matan, maka yang setelahnya akan mudah. Seluas apapun kita membangun, insya Allah akan mudah karena kita sudah punya dasarnya. Kita sudah punya sesuatu yang kita bisa bangun di atasnya. Sehingga walaupun seandainya kita sudah tua nanti, kita semua akan tua dan akan punya kesibukan yang banyak, kemudian kemampuan mengingat kita akan semakin menurun. Tetapi jika semua itu terjadi, kita punya kesibukan, kemudian banyak ilmu yang akan yang kemungkinan bisa terlupakan, tetapi kita punya dasar yang tidak akan hilang. Dengan memahami matan, dengan menghafal matan, kita punya dasar yang tidak akan hilang. Jika banjir bisa menghancurkan rumah, tapi tidak bisa menghancurkan pondasinya. Begitupun ilmu, walaupun ilmu-ilmu yang banyak, yang luas, wawasan kita yang luas, bisa kita lupakan dengan bertambahnya umur, tetapi kita punya dasar yang biiznillah tidak akan hilang. Jadi kita harus mulai dengan yang dasar untuk menjaga yang selanjutnya. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, matan membuat wawasan kita menjadi runut, wawasan ilmu kita menjadi tertib dan teratur. Kenapa? Karena matan ini adalah kerangka dasar. Ketika belajar, kita dengan menghafal matan, kita sudah punya kerangka utuh dari apa yang akan kita pelajari. Kita sudah tahu, kita sudah punya tasawur masail, tasawur masalah-masalah yang akan kita pelajari di dalam ilmu ini, kita sudah punya di dalam pikiran kita. Sama dengan orang yang misalnya ketika masuk kuliah, dia sudah belajar sebelumnya, dia sudah belajar, dia sudah baca apa yang akan dia pelajari, akan mudah untuk menangkap. Tapi orang yang sebelumnya tidak tahu apa-apa, tidak pernah tahu tambah kurang dalam matematika, tiba-tiba masuk misalnya belajar trigonometri, tidak akan bisa nangkep. Karena dia tidak punya tasawur masalah, tidak punya gambaran tentang masalah yang akan dia pelajari, dan tidak punya kerangka yang membuat ilmunya itu menjadi tertib. Kenapa kita katakan juga tertib? Karena kalau dia tidak menemukan suatu masalah di dalam matan tersebut, dia tahu di mana dia akan temukan. Kalau misalnya dia ditanya tentang suatu masalah, kalau dia tahu ada di matan tersebut, bisa langsung dia jawab misalnya dari matan tersebut. Tetapi kalau tidak ada di matan tersebut, karena matan biasanya ringkas, dia tahu di mana untuk mencari. Oh, misalnya dia ditanya tentang bab diat membunuh dengan sengaja. Oh, di dalam mazhab Syafi'i misalnya akan langsung dia cari di dalam kitab-kitab yang besar, misalnya langsung dia cari, oh urutannya taharah dulu, kemudian ibadah, kemudian muamalah, kemudian nikah, baru ada pembahasan tentang jinayat. Dia tahu urutan dari ilmunya. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, matan itu membuat waktu kita ringkas untuk menguasai banyak cabang ilmu. Orang yang takhusus sekarang, orang yang takhusus, misalnya dia lulusan syariah, anggaplah dia lulusan syariah S1 atau S2 di UIM, tetapi tidak menghafal. Dia lulusan universitas terkemuka misalnya di Timur Tengah, tetapi tidak menghafal. Ketika ditanya, akhi, di dalam mazhab Syafi'i rukun sholat ada berapa? Dia akan mikir 13, 14, 17. Atau ditanya, akhi, apa rukun sholat di dalam mazhab Syafi'i? Dia akan mikir niat, apakah niat rukun atau syarat, apakah takbiratul ihram itu rukun atau wajib. Dia akan mulai berpikir karena dia tidak menghafal dan tidak punya dasar. Begitu juga kalau kita tanya, akhi, di dalam mazhab Syafi'i wajib sholat itu apa? Apa saja wajib sholat? Bisa jadi dia bilang niat, takbiratul ihram, padahal di dalam mazhab Syafi'i tidak ada wajib sholat.
karena dia tidak punya dasar. Adapun orang yang menghafal, dia walaupun tidak takhusus, dia akan punya wawasan yang luas karena dia tahu jalan ringkas, jalan yang cepat menuju jalan pintas menuju ilmu-ilmu tersebut. Dengan menghafal dia akan punya banyak ilmu. Man hafizal mutun hazal funun. Dan itu terkenal perkataan ini, ada yang mengatakan ini adalah perkataan Ibnu Taimiyah wallahu a'lam. Man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang menghafal matan, maka dia akan mendapatkan banyak cabang-cabang ilmu. Kenapa? Karena dia akan belajar walaupun dia takhususnya misalnya di dalam masalah fikih, tetapi dia banyak menghafal. Dia hafal di dalam mustalahul hadis, dia hafal di dalam tajwid, dia hafal di dalam akidah. Dia punya dasar di dalam ilmu-ilmu yang lain, sehingga wawasan ilmunya banyak di banyak cabang ilmu, tidak hanya terfokus pada takhusus yang dia geluti, tetapi dia di samping itu juga bisa mengumpulkan ilmu-ilmu yang lain sehingga wawasannya jadi luas. Baik. Kemudian poin selanjutnya, dengan menghafal matan itu bisa membuat ilmu itu selalu ada ketika kita butuhkan. Ketika kita ditanya tentang suatu masalah seperti yang kita bilang tadi, ditanya kita terkhusus syariah, tapi ketika ditanya berapa rukuk sholat, kita tidak tahu jika tidak menghafal. Dengan menghafal, ilmu kita selalu bersama kita. Dengan menghafal, di mana kita berada, ilmu itu akan ada sama kita. Tidak harus kita kembali setiap kita menemukan suatu masalah, kita kembali ke kitab. Ketika menemukan suatu masalah, harus kembali ke kitab baru tahu hukumnya. Atau ketika ditanya tentang suatu masalah, harus kembali ke buka Google misalnya. Dengan menghafal, dia punya cadangan ilmu. Dia punya cadangan ilmu yang tidak akan hilang di kepalanya. Laisal ilmu ma hawahu qimatru mal ilmu illa ma hawahu as-sadru. Bukanlah ilmu yang ada di rak buku. Yang di rak buku, kitab-kitab itu bukan ilmu, tetapi ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang ada di dalam dada. Ilmu yang ada di dalam hati, yang selalu ada bersama kita. Kenapa? Karena kalau ilmunya hanya sebatas di rak buku, semua orang bisa baca buku. Tetapi ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang selalu ada bersama kita. Atau jika dia menemukan suatu masalah, dia akan dan tidak menemukan di matan tersebut, seperti yang kita katakan tadi, dia bisa kembali ke kitab-kitab lain yang lebih luas dan tahu di mana dia akan menemukan masalah tersebut. Karena banyak sekarang, zaman ini apalagi zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin sedikit orang belajar. Tetapi zaman sekarang sekolah sudah ada di mana-mana. Pesantren ada di mana-mana. Universitas-universitas Islam ada di mana-mana. Banyak sekali orang belajar. Banyak orang sekolah, banyak orang punya ijazah. Tetapi sedikit orang yang berilmu. Sedikit orang yang berilmu. Kenapa? Karena mereka tidak punya dasar. Mereka tidak menghafal. Mereka tidak punya gambaran tentang masalah-masalah. Mereka belajar, semua orang belajar, tetapi tidak semuanya adalah orang yang berilmu. Sekarang kita lihat di Indonesia misalnya, berapa ratus pesantren, tetapi berapa orang alimnya? Sangat sedikit, hanya sekian persen saja dari keseluruhan santri yang belajar di pesantren-pesantren, di universitas-universitas Islam, karena tidak tahu bagaimana memulai belajarnya, tidak tahu bagaimana cara memulai belajar dari awal. Walaupun dia punya ijazah S3 di dalam ilmu syariah, tetapi ketika ditanya masalah kecil tidak tahu, atau di dalam masalah bahasa misalnya dia doktor di dalam nahwu tetapi tidak menghafal, pasti tanya, akhi Ustadz, apa itu huruf-huruf jar? Dia akan mikir min, wa ila, an, ala, kemudian dan yang lainnya. Kalau dia sudah menghafal, cepat min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ba, wa ba, wal kaf, wal lam, kemudian wawul qasam, huruful qasam, al waw, wal ba, wa ta, dan seterusnya. Akan mudah karena ilmu itu tetap ada dimanapun dia berada. Orang bertahun-tahun belajar fikih tetapi tidak tahu nisab zakat. Orang bertahun-tahun belajar fikih tetapi tidak tahu berapa umur hewan kurban yang bisa dipakai untuk berkurban.
bertahun-tahun belajar fikih tetapi masih bertransaksi riba karena tidak tahu hukumnya. Nah, karena ini karena cara belajarnya yang salah, tidak memulai dari dasar dan tidak punya gambaran, tidak punya dasar yang membuat dia punya ilmu yang dia butuhkan untuk seterusnya. Nah, ini adalah poin-poin yang perlu kita perhatikan di dalam masalah menghafal matan, yang merupakan sunnah para ulama, al-bad'u bisigharil ilmi qabla kibarihi, mulai dengan ilmu-ilmu yang kecil sampai ke ilmu-ilmu yang besar. Kemudian poin yang selanjutnya, masalah kesalahan-kesalahan di dalam menghafal atau belajar matan. Kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi di dalam masalah menghafal ataupun belajar dengan matan. Dia mungkin semangat belajar, bisa belajar dengan matan, semangat menghafal, tetapi caranya yang salah. Di antara kesalahan-kesalahan tersebut, pertama adalah yang sangat inti, tidak ikhlas dan tidak berniat ibadah ketika menghafal atau belajar matan. Padahal belajar thalabul ilmi adalah amalan ibadah yang paling agung. Belajar adalah ibadah dan ibadah membutuhkan niat. Dia tidak ikhlas di dalam belajar atau dia tidak meniatkan ibadah ketika memulai belajar. Itu adalah kesalahan dasar yang tidak boleh kita lakukan sebagai thalibul ilm. Kemudian kesalahan yang biasa terjadi, ada syubhat. Ada syubhat di karangan kita kaum muslimin sendiri. Ada yang mengatakan bahwasanya hafalan itu tidak penting. Hafalan tidak penting. Yang penting adalah memahami. Yang penting adalah memahami. Benar. Memahami, kalau sudah memahami dengan benar, memahami ummahatul masail, maka tidak perlu lagi belajar matan. Kenapa? Kalau orang sudah paham, kenapa orang belajar matan? Supaya punya dasar untuk memahami yang selanjutnya. Kalau sudah paham, maka tidak perlu menghafal matan. Oleh sebab itu tidak perlu juga menghafal lebih dari satu matan, misalnya di dalam satu bidang ilmu, karena tujuannya adalah sebagai kerangka dan sebagai gambaran dasar sebelum mulai menuntut ilmu. Kalau sudah memahami, tidak perlu menghafal matan. Akan tetapi orang-orang berbeda di dalam pemahaman maupun hafalan. Ada orang yang hafalannya kuat, ada orang yang hafalannya lemah. Ada orang yang hafalannya kuat, pemahamannya kuat. Dan begitu keadaan ulama rata-rata, kebanyakan ulama kita hafalannya kuat dan pemahamannya kuat. Ada orang yang menghafal lemah tetapi memahami kuat. Ada yang sebaliknya, dia kuat menghafal tetapi tidak sulit memahami. Seperti al-Imaman, penulis kitab Tafsir Al-Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin As-Suyuti, beliau terkenal dengan hafalannya. Beliau menghafal, bisa menghafal, tetapi beliau berkata, adapun masalah di dalam masalah hisab, hitung-hitungan, adapun dalam masalah hisab, saya sangat sulit sekali untuk memahami. Itu seperti saya disuruh angkat gunung, kata beliau. Adapun yang sebaliknya, Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, beliau sangat bagus dalam memahami, sangat cepat dalam memahami, tetapi dalam menghafal sangat sulit. Beliau bahkan pernah mencoba untuk menghafal sampai demam. Demam karena sulit menghafal. Tetapi kita orang sekarang kita tidak memahami, itu adalah keadaan para ulama kita. Tetapi kita rata-rata kita sulit menghafal dan tidak mau memahami, sulit menghafal dan sulit memahami. Maka kita berusaha sedikit-sedikit. Kalau kita sulit menghafal, kita hafal sedikit demi sedikit, jangan ditinggalkan semuanya. Kita sulit memahami, belajar sedikit-sedikit apa yang sesuai kemampuan kita, apa yang bisa kita pahami, kita berusaha pahami. Apa yang bisa kita hafalkan, kita berusaha hafalkan. Apalagi di zaman sekarang ini yang fitnah sudah banyak, syubhat sudah berkeliaran, apalagi kesibukan, apalagi HP sudah masuk rumah-rumah kita, laptop sudah masuk rumah-rumah kita, sehingga sulit untuk fokus menghafal dan sulit untuk fokus memahami. Menghafal dan memahami memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menghafal tanpa memahami
itu tidak benar, dan memahami tanpa menghafal juga sulit. Kenapa? Karena dengan memahami kita bisa mengetahui gambaran masalah-masalah yang akan kita pelajari, dan dengan menghafal kita bisa menjamin bahwa apa yang kita pahami tersebut tidak hilang, supaya apa yang kita pahami tidak hilang. Jadi tidak benar ada syubhat yang mengatakan bahwasanya menghafal itu tidak penting, yang penting memahami. Dan syubhat ini biasanya keluar dari orang-orang yang menggunakan metode belajar dari luar, dari orang luar, maksudnya dari selain kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka rata-rata khusus mereka adalah ilmu-ilmu dunia di dalam masalah matematika, misalnya astronomi, fisika dan semacamnya. Dan biasanya tabiat dari ilmu-ilmu tersebut hanya membutuhkan pemahaman dan sedikit hafalan. Adapun ilmu-ilmu syar'i itu berbeda. Sangat jauh berbeda dengan ilmu-ilmu yang tadi. Membutuhkan hafalan yang banyak, hafalan yang kuat, dan juga membutuhkan pemahaman yang banyak. Seperti yang kita katakan di awal, agama ini tidak akan sampai kepada kita kecuali dari jalan hafalan para ulama-ulama sebelum kita. Jika mereka tidak menghafal, kita ilmu ini tidak akan sampai kepada kita saat ini. Jadi tidak benar syubhat yang ini. Baik. Kemudian di antara kesalahan juga adalah tidak punya metode dan rencana belajar, tidak punya program yang jelas. Sekarang dia sudah ikhlas, dia sudah menyingkirkan syubhat yang tadi, tetapi dia tidak punya metode dalam menghafal. Dia sudah mau menghafal, semangat menghafal, kemudian dia buat sendiri program hafalannya, tetapi sangat sulit dia laksanakan. Baru seminggu akhirnya tersibukkan dengan yang lain, berhenti programnya. Sekarang sudah ada program-program yang sudah tersedia, dan itu membuat adalah jalan pintas supaya kita mudah menghafal. Tidak hanya semangat tetapi tidak punya program. Harus ada semangat dan harus ada program yang jelas. Di pondok pesantren misalnya ada program yang jelas, atau bisa yang online misalnya seperti yang di Masjid Nabawi ataupun di tempat lain ada yang online. Baik. Anak-anak kecil buktinya anak-anak kecil di Masjid Nabawi di Saudi sana, mereka belum umur 10 tahun sudah hafal Quran, baru lulus SMP sudah hafal belasan kitab, sudah hafal Sahihain. Kenapa bisa begitu? Padahal mereka anak-anak kecil. Mereka kalau disuruh buat program sendiri tidak akan bisa. Tetapi mereka punya program yang jelas, masuk ke program yang jelas, yang sudah memang mujarrab, sudah terbukti, sehingga mereka dengan semangat mereka bisa melakukan injaz yang banyak, mereka bisa menghafal kitab-kitab yang banyak. Baik. Kemudian di antara kesalahan juga adalah terlalu cepat menyerah dan putus asa. Sekarang dia sudah punya semangat, dia sudah ikhlas belajar, dia punya metode yang jelas, sudah masuk program. Akan tetapi ketika dia baru mulai menghafal, misalnya dikasih target, di dalam 1 minggu hafal hadis pertama, hadis arba'in, misalnya innamal a'malu binniyat dan selanjutnya. Ketika dia baru mulai belajar, mulai menghafal, baru pertama kali, dia akan merasa kesulitan. Dia seakan-akan masuk program yang mustahil. Dia masuk tidak punya pengalaman menghafal sebelumnya, sangat sulit baginya. Akhirnya di akhir minggu dikasih waktu 1 minggu pun tidak bisa. Setelah 1 minggu baru menghafal hanya setengah hadis. Tidak bisa mencapai target. Padahal sudah ikhlas, sudah punya program yang bagus, sudah semangat. Kenapa? Karena memang otak butuh latihan. Kalau dia minggu pertama saja sudah jatuh, dan itu kebanyakan seperti itu. Banyak sekali orang yang masuk program minggu pertama sudah keluar, tidak mau lanjut, berguguran karena merasa tidak mampu untuk mengikuti program tersebut. Padahal otak itu butuh latihan. Kalau otak sudah terlatih, dia sudah terbiasa menghafal sebulan, 2 bulan, 1 tahun, dia merasa 1 hadis 1 minggu itu bukan itu sangat kecil. Bahkan 1 hadis 1 hari pun sangat kecil. Dia mau setelah 1 tahun setelahnya 1 hari itu hafal 30 hadis, bukan 1 hadis. Karena otak sudah terasa. Sama dengan orang belajar pencaksilat misalnya. Baru pertama masuk pencaksilat mau langsung kayak Bruce Lee, tidak bisa. Dia masuk belajar pencaksilat, diajar dulu bagaimana cara nendang yang bagus, bagaimana cara mukul yang bagus, bagaimana kuda-kuda yang bagus.
baru bisa dikasih sabuk kuning misalnya, sabuk merah, sabuk hitam, sabuk hijau, baru seperti itu. Tapi kalau dari awal sudah putus asa, dia dapat sabuk aja enggak bisa dikasih, dapat pakaian karate aja sudah alhamdulillah. Begitu juga dengan ilmu ini, apalagi ilmu agama adalah ilmu yang sangat agung, ilmu yang paling agung, harus pelan-pelan. Pelan-pelan, air aja kalau netesin batu terus-menerus bisa lekuk batunya. Apalagi otak kita yang lembut, yang Allah ciptakan bisa menangkap banyak hal. Biidznillah, kalau kita tidak cepat menyerah dan mau berusaha dan berlatih, biidznillah kita akan mencapai target yang kita inginkan. Begitu juga di antara kesalahan yang sebaliknya, terlalu terburu-buru. Dia punya kemampuan menghafal yang banyak, kemudian baru hari pertama sudah selesai matan hadis arba'in, dia hafal 40-50 hadis dengan tambahan Ibnu Rajab. Dia hafal 50 hadis di hari pertama. Besoknya udah selesai matannya, udah tidak mau hafal lagi, bahkan murojaah pun tidak mau. Saya udah hafal, sudah tidak perlu murojaah lagi. Terburu-buru tidak bagus, dan cepat menyerah juga tidak bagus. Di tengah-tengah. Nah, kemudian di antara kesalahan juga belajar, bukan hanya menghafal, belajar atau menghafal di awal tolab, kita menghafal lebih dari satu, atau menghafal beberapa matan di satu bidang ilmu yang sama. Misalnya di dalam fikih Syafi'i, dia hafal matan Abi Syuja, dia hafal juga Umdatus Salik, dua-duanya dia hafal. Itu adalah salah satu kesalahan. Kenapa? Karena dia cuma butuh satu. Kalau dia hafal dua-duanya akan memakan waktu lebih banyak dan butuh murojaah yang lebih banyak, butuh tenaga yang lebih banyak. Padahal cukup hanya dengan satu saja sudah cukup. Karena tujuan dari menghafal matan supaya kita punya gambaran, kita punya dasar dan punya gambaran tentang apa yang akan kita pelajari, punya kerangka tentang apa yang akan kita pelajari, dan itu cukup dengan satu atau dua matan kalau misalnya dia berbeda. Karena jangan sampai nanti kita sudah hafal Abu Syuja, kemudian hafal Umdatus Salik, dia berharap, saya berharap saya lupa Abu Syuja karena dia bercampur baur. Kadang baca Abu Syuja pindah ke Umdah, kadang baca Umdah pindah ke Abu Syuja. Jadi perlu ekstra. Padahal cukup dengan satu itu sudah cukup untuk tujuannya. Baik. Di antara kesalahan juga adalah menghafal tanpa memahami. Menghafal tanpa memahami. Dia menghafal, sudah hafalannya sudah banyak, tetapi tidak memahami artinya. Atau dia paham artinya, misalnya dia cari kamus, tidak tahu arti kalimat. Dia cari kamus dan tahu arti dari matan tersebut, tetapi tidak punya gambaran masalah tersebut. Dia tahu arti kata-katanya, tetapi tidak tahu gambarannya. Dia tidak mau misalnya belajar mendengarkan penjelasan ulama, syarah-syarah, atau tidak mau membaca kitab-kitab syarah dari matan tersebut, tidak mau mendengarkan paling tidak rekaman-rekaman para masyayikh misalnya yang menjelaskan kitab tersebut, sehingga dia tidak memahami, dia hanya menghafal dan tidak memahami, atau punya pemahaman tetapi pemahaman yang hanya pemahamannya cetek, atau pemahamannya tidak sesuai dengan aslinya. Dia punya gambaran tentang suatu masalah, padahal yang sebenarnya masalah itu berbeda dari apa yang ada di otaknya. Dan menghafal tanpa mempelajari, memahami, atau tanpa mempelajari untuk yang selanjutnya, itu sama dengan seperti yang kita bilang tadi, matan itu adalah dasar. Sama dengan kita bangun pondasi. Kita punya pondasi tapi kita tidak bangun rumahnya. Apa faedahnya? Sama dengan orang nanam bibit pohon. Dia tanam bibit pohon, kemudian tidak dia siram, dia biarin aja. Tidak dia siram, tidak dia pupuk, tidak dia rawat, maka akan hancur. Begitu juga dengan hafalan. Hafalan ini adalah dasar untuk memahami. Harus menghafal dan juga dibarengi dengan pemahaman yang benar. Dan salah satu cara untuk memahami yang benar adalah belajar bahasa Arab. Karena kita para ulama dengan belajar bahasa Arab. Jangan hanya belajar menghafal matanya tapi tidak tahu artinya, tidak mau belajar, berusaha belajar untuk memahami pun tidak mau belajar bahasa Arab. Kemudian waktunya sedikit lagi. Di antara kesalahan juga yang banyak dan terjadi di banyak pondok pesantren kita di Indonesia, termasuk
kita dulu juga ketika belajar di pondok hanya belajar atau menghafal ilmu alat. Hanya belajar atau menghafal ilmu alat. Sekarang menghafal itu adalah alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah ilmu tersebut kemudian diamalkan. Bukan tujuan, hafalan itu bukan tujuan. Hafalan itu adalah jalan untuk menuntut ilmu. Jalan untuk menuntut ilmu. Kalau hanya menghafal, apalagi hanya menghafal ilmu alat, dia hafal matan jurmiyah, dia hafal matan alfiyah Ibn Malik, tetapi tidak bisa ngomong bahasa Arab. Dia hafal matan Baiquni atau alfiyah al-Iraqi atau alfiyah Suyuti di dalam ilmu hadis, tetapi tidak pernah baca Sahih Bukhari. Untuk apa? Dia hanya belajar ilmu alat. Itu kesalahan yang banyak terjadi di pondok pesantren kita, pondok-pondok kita di Indonesia. Begitu juga kita dulu ketika mondok juga seperti itu. Kita tahu kaidah-kaidah nahwu, kita hafal i'rab, tetapi kita tidak bisa ngomong bahasa Arab yang benar. Nah, kemudian kesalahan terakhir ya, dan tutup kesalahan yang terakhir adalah dan inilah kesalahan yang paling parah adalah tidak murojaah. Tidak mengulang hafalan matan. Matan kalau sudah dihafal, sudah dipelajari, kemudian dibiarkan begitu saja, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Para ulama mereka kalau tidak mengulang maka akan sama. Mereka juga akan melupakan ilmu tersebut dan tidak akan sampai kepada kita saat ini. Dan ini adalah kesalahan paling umum dan paling banyak terjadi. Kita sudah lulus S1, S2, S3 syariah, kemudian kita tidak pernah buka lagi kitab fikih. Kita sama dengan orang dia lulus S1 kedokteran atau sudah spesialis tetapi tidak pernah lagi belajar, tidak pernah praktek, tidak pernah belajar, maka akan hilang. Begitu juga ilmu ini perlu untuk dimurojaah, perlu untuk diulangi. Kemudian yang terakhir pesan ana yang pertama adalah ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita dapatkan semua, apa yang tidak bisa kita capai semua, maka jangan kita tinggalkan semua. Kalau kita tidak bisa menghafal banyak, kita hafal sedikit. Kita tidak bisa memahami banyak, kita berusaha untuk memahami sedikit. Jangan karena kita lemah dalam menghafal, kemudian kita tidak menghafal, kita lemah dalam memahami, kemudian kita tidak mau belajar. Kita berusaha untuk belajar, berusaha untuk menghafal sesuai kemampuan kita. Insya Allah kalau sudah terbiasa, insya Allah akan Allah mudahkan. Kemudian pesan yang kedua dan yang terakhir adalah Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Sahih beliau dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan la yusata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu ini tidak bisa didapatkan dengan bersantai-santai. Ilmu ini adalah ilmu yang agung. Ilmu agama adalah ilmu yang agung. Tidak bisa kita dapatkan dengan bersantai-santai atau mau bermudah-mudahan. Tidak bisa hanya belajar dari Google misalnya. Tidak bisa sekarang tiap hari kita hanya gosip-gosip sama teman-teman. Kemudian walaupun kita punya ijazah tetapi tidak bisa seperti itu. Tidak bisa dengan bersantai-santai kemudian kita menjadi orang alim. Ilmu ini seperti samudra. Ilmu ini seperti samudra. Orang yang menghabiskan umurnya untuk ilmu ini pun tidak bisa menguasai semua ilmu. Bagaimana dengan keadaan kita yang sekarang hanya santai-santai dengan dan mengharapkan diri menjadi ulama. Allah musta'an. Baik, Anda cukup sampai di sini. Anda kembalikan ke al-akh. Nah, tafadhal. Oke, jazakumullah khairan kepada Ustadz Fatoni yang telah menyampaikan materi yang sangat-sangat bermanfaat ya, Masya Allah. Tadi beberapa hal yang saya rasa sangat menarik gitu ya dari yang Ustadz Fatoni sampaikan. Yang pertama adalah poin di mana banyak sekali sekolah, pesantren, bahkan universitas yang banyak gitu ya pelajarnya, cuma pada akhirnya tidak mengeluarkan orang-orang yang berilmu meskipun sudah bergelar sarjana gitu, karena tidak menghafal dan memahami materi gitu. Dan juga
poin yang kedua yang saya anggap menarik adalah agama ini tidak akan sampai kepada generasi kita bila para ulama salafus solih tidak menghafalkan ilmu gitu. Maka dari itu memang banyak sekali manfaat dari yang didapatkan ketika seorang thalibul ilmi, seorang tulab belajar sambil sembari menghafalkan matan-matan ilmu tersebut. Baik dari teman-teman mahasantri dan mahasantriwati, bila ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom chat atau bisa juga kalau mau ditanyakan langsung melalui audio, silahkan. Boleh bertanya, Fis? Boleh, Kak Dito, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, dan mengampuni dosa-dosa Ustaz dan juga seluruh muslimin di dunia. Allahumma amin. Ustaz, mau tanya, bagaimana rekomendasi Ustaz untuk menghafal matan? Apakah harus menghafal Al-Quran terlebih dahulu hingga selesai dan fokus menghafal Al-Quran dulu baru menghafal matan, atau bisa diselingi secara paralel? Terlebih lagi bagi kita mahasiswa yang sebenarnya sedikit kesulitan untuk memanage waktu kita gitu. Terima kasih Ustaz. Baik. Yang seharusnya seperti itu, menghafal Al-Quran dulu, baru kemudian menghafal atau mulai belajar yang lain. Akan tetapi pada zaman sekarang ini, kalau kita harus wajibkan seperti itu, maka akan sulit. Karena orang menghafal Al-Quran aja bisa sampai menghabiskan umur kalau zaman ini. Menghafal Al-Quran maksudnya dengan benar-benar, dengan murojaahnya, kemudian terus murojaah, akan menghabiskan banyak waktu. Sehingga bisa seperti yang tadi, bisa sambil menghafal Al-Quran, sambil juga menghafal matan. Karena menghafal Al-Quran itu untuk menguatkan kita. Dari awal kalau kita sudah terlatih dengan menghafal Al-Quran, insya Allah ilmu-ilmu yang lain akan mudah. Tetapi kalau tidak bisa, seperti yang kita katakan tadi, la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita capai semuanya, maka jangan sampai kita meninggalkan semuanya. Kita bisa mulai dengan yang sedikit-sedikit. Kalau kita hanya bisa belajar, misalnya memahami kitab fikih, matan fikih yang kecil, tidak apa kita mulai dari situ untuk memulai belajar kita. Karena Al-Quran juga bukan hanya dihafal. Mereka para ulama salaf kita, mereka menghafal dan juga memahami artinya. Rata-rata mereka orang Arab dan memahami artinya. Adapun kita, kalau kita harus wajibkan sekarang, kita orang-orang di Indonesia misalnya harus hafal Al-Quran, harus mengerti artinya, maka akan sulit, bahkan bisa menghabiskan semua umur tanpa kita pernah belajar fikih, tanpa pernah kita belajar yang lainnya. Dan belajar Al-Quran dan hadis juga perlu pemahaman. Bisa kita sambil belajar Al-Quran, kita belajar fikih masail, misalnya di dalam fikih kecil, kitab kecil, matan Syafi'i, misalnya matan Abi Syuja, misalnya kita sambil ngaji Al-Quran, sambil berusaha menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, kita juga berusaha memahami fikih, karena fikih, karena matan-matan ini adalah intisari ilmu, seperti yang kita katakan, intisari ilmu, dan sudah diatur, dirunut, ditertibkan sesuai dengan urutannya. Adapun kalau kita mau langsung belajar dari Al-Quran, langsung belajar dari hadis, mungkin lebih sulit. Tetapi seharusnya seperti yang kita katakan, seharusnya Al-Quran dulu, baru yang lainnya. Akan tetapi mana yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang tidak bisa kita capai semua, maka jangan sampai kita tinggalkan semua. Semoga menjawab pertanyaan. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, dari teman-teman mahasantri-mahasantriwati, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mohon maaf Ustaz, kalau di
Di Lombok sudah maghrib atau belum, Ustaz? Takut mengganggu. Sebentar lagi. Oh iya. Sebentar Mungkin, lagi. Nah. ya sebentar lagi saja ya, mungkin 2 pertanyaan lagi saja. Baik, menghafal matan-matan kecil seperti salah satu usul untuk pemula membutuhkan waktu berapa lama? Untuk masalah waktu, idealnya itu kembali ke masing-masing, tergantung kemampuan masing-masing orang. Ada yang orang yang menghafal salah satu usul, kalau dia sudah terbiasa dengan hafalan, misalnya apalagi kalau dia sudah hafal Al-Quran, pula tetapi sudah menghafal Al-Quran, dia bisa saja hafal salah satu usul di 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tetapi kalau yang benar-benar pemula, dia bisa hafal setengah halaman, misalnya kalau dia bentuknya kutip kecil, buku saku, maka dia bisa hafal setengah halaman atau 1/4 halaman per hari, maka mungkin bisa butuh 2 minggu atau 1 bulan, itu sudah alhamdulillah untuk keadaan kita saat ini. Tetapi kalau punya semangat dan punya kemampuan yang bagus, ditambah tidak apa-apa. Dan masalahnya bukan di menghafalnya, masalahnya adalah diulang atau tidak, masalahnya di murojaah atau tidak. Orang yang menghafal banyak kalau tidak murojaah tidak ada artinya. Tapi walaupun sedikit, kalau terus diulang-ulang, insya Allah akan terus melekat di otak kita. Syukran atas jawabannya. Yang kedua, barangkali ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Baik, Ustaz. Kalau Anda boleh bertanya nggak, Ustaz? Nah, tafadhal Ustaz. Yang pengen saya tanyakan adalah cara, kan kita kemampuan kita kan beda-beda masing-masing orang. Cara kita menentukan takaran hafalan yang bagus bagi diri kita itu seperti apa, Ustaz? Jazakumullah khairan. Wallahu alam, berdasarkan pengalaman sendiri. Kalau menghafal itu dari awal sedikit-sedikit. Jangan langsung banyak. Kenapa? Kalau langsung banyak akan langsung bosan. Kita mulai sedikit dengan menakar dengan cara dengannya kita merasa senang untuk menghafal. Kalau kita sudah bosan, tinggalin. Kalau kita masih semangat menghafal sedikit, kemudian kita ulang-ulang, dan ketika kita misalnya menghafal di pagi hari sedikit, kemudian di sore hari kita bisa murojaah semuanya, insya Allah itu sudah cukup. Tapi kalau kita hafal di pagi hari banyak, kemudian sampai sore hari kita tidak ulang lagi, besok lagi kita sudah hafalan baru dan tidak diulang lagi, itu bukan takaran yang bagus. Yang penting bagusnya sedikit-sedikit, kita bisa menakar kemampuan kita sendiri, bisa dengan pengalaman yang sebelumnya, dengan kemampuan belajar kita, kemampuan menghafal kita, sedikit-sedikit, kemudian kita lihat apakah ketika kita murojaah dia masih melekat. Kalau dia kita hafal pagi kemudian sore udah hilang semua, tidak ada sama sekali, maka itu bukan takaran yang bagus. Kalau kita mulai sedikit, kemudian ketika sore hari ketika kita murojaah 2-3 kali sudah lancar lagi, maka bisa dikatakan itu sudah cukup. Allah alam. Bisa antum tanyakan ke Al-Hafidh Ustaz Fajri. Insyaallah. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi saja ya, Ustaz. Baik, tidak apa-apa. Mau dari teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan terakhir, karena di Lombok sudah mau waktunya maghrib. Nah, di Lombok sebentar lagi maghrib. Cukup ya mungkin. Kalau gitu dari saya aja deh, Ustaz. Sebenarnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan juga. Misalkan ada 2 orang penuntut ilmu, Ustaz. Mereka sama-sama
girohnya dan semangatnya bagus gitu dalam mempelajari ilmu syar'i. Tapi yang satu itu dia tidak menghafal karena mungkin kesibukan gitu ya, karena mungkin bekerja atau banyak agenda di mahasiswa di kampusnya. Tapi yang satunya ini dia tidak terlalu banyak agenda, jadi bisa meluangkan waktunya untuk menghafal gitu. Jadi misalkan ketika orang ini dihadapkan dengan suatu ibadah gitu ya, misalkan kurban kan, Misalnya apa? misalnya kurban Ustaz. Kan tentu ada prasyaratnya gitu ya Ustaz. Hewan kambing tuh umurnya yang berapa gitu, dan juga nggak boleh ada cacat gitu. Nah yang satu ini dia hafal gitu, hafal dari sisi fikih berkurbannya gitu. Tapi yang satu lagi ini tidak hafal gitu, tidak hafal, jadi dia selalu bertanya atau melihat matan, melihat buku. Apakah pahala dari kedua orang ini berbeda atau sama Ustaz? Gitu kira-kira. Maksudnya pahala? Pahala dalam menuntut ilmunya gitu, menuntut ilmu dan juga beramalnya. Gitu mungkin. Tentunya berbeda. Agama itu sangat menghargai usaha. Seperti dalam jual beli, orang yang tidak bisa rugi tidak boleh untung. Begitu juga di dalam masalah menuntut ilmu, orang yang lebih banyak usahanya dan lebih banyak amalannya tentunya berbeda dengan orang yang lebih sedikit darinya. Kalau sama-sama bersemangat, dia punya kemampuan yang sama dan dia tidak mengamalkan sama dengan temannya, maka dia sudah menyanyiakan potensi yang sangat bagus. Bisa disesuaikan kalau dia sibuk dengan pekerjaan, bisa disesuaikan dengan yang kecil. Misalnya kalau dalam masalah hafalan, dia bisa menghafal matan-matan yang kecil. Dia mulai sesuai kemampuannya. Kalau dia orang yang kemampuannya bagus, punya waktu yang banyak, kemudian hafalannya kuat, dia mulai bisa langsung misalnya hafal bulughul maram dalam hadis ahkam. Tapi kalau tidak bisa, punya kesibukan yang sangat banyak atau hafalannya sedikit, bisa mulai langsung bisa mulai dari yang kecil, dari hadis arba'in misalnya bisa. Hadis arba'in cuma 50 hadis, atau dari Umdatul Ahkam misalnya hanya beberapa ratus hadis. Nah, disesuaikan dengan kemampuannya. Adapun masalah belajar, masalah usaha, mana yang lebih banyak amalannya, biarlah Allah akan balas dengan yang lebih banyak. Baik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khair. Baik. Iya. Baik, di sini sudah azan, mungkin kita coba sampai di sini. Iya. Baik Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan agenda Pesan Talk pada sore hari ini. Semoga dengan ilmu dan juga nasihat yang telah didapatkan bil khusus dari Al-Ustadz Fatoni bisa menambah semangat dan juga keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu syar'i dan juga ilmu duniawi yang diniatkan karena Allah. Sebelum saya akhiri, saya izin mengambil dokumentasi dulu Ustadz. Barangkali dari teman-teman Ikhwan yang mau, ya yang bisa mengaktifkan videonya dipersilahkan. Ada lagi yang mau aktifkan videonya? Udah ya? Kalau gitu saya screenshot aja. Kayaknya Lucky gelap banget. Gelap banget ya? Mau dinyalain dulu lampunya. Nah. Oke.
Bismillah ya. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3.